Angkatan bersenjata Ukraina melancarkan serangan besar di selatan, khususnya di perbatasan Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Angkatan bersenjata Ukraina disebut aktif memakai kendaraan lapis baja dan maju cepat menurut koresponden militer Rusia. Namun, benarkah hal itu? Terkait hal ini, banyak pendapat berbeda. Di satu sisi, ada bukti serangan balasan dari angkatan bersenjata Ukraina. Contohnya, pengamat perlawanan informasi Konstantin Mashevets hari ini langsung menyampaikan kutipannya. Di beberapa sektor zona operasi selatan, angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan ke posisi musuh dan meraih beberapa hasil. Juru bicara pasukan pertahanan Ukraina Selatan, Vladislav Voloshin, membantah informasi ini dan menegaskan tidak ada serangan balasan besar-besaran. Orang Rusia menyebarkan berita palsu dengan alasan tertentu. Secara bersamaan, Institut Studi Perang Washington menyatakan bahwa orang-orang Rusia secara keliru mengklaim adanya serangan dari angkatan bersenjata Ukraina untuk membenarkan pemindahan pasukan mereka dan berpura-pura seolah-olah mereka memang ingin bernegosiasi, tetapi terpaksa harus bertahan dari serangan angkatan bersenjata Ukraina. Dan segera setelah itu, Institut Studi Perang juga menambahkan bahwa justru orang-orang Rusia saat ini sedang aktif mempersiapkan serangan besar-besaran yang akan dimulai pada pertengahan musim semi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita cari tahu bersama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow channel Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Dalam 2 hari terakhir, 9-10 Februari, Rusia aktif menyebarkan narasi bahwa angkatan bersenjata Ukraina di selatan melancarkan serangan besar-besaran. Sementara itu, pengamat perlawanan informasi Konstantin Mashevets sering dijadikan referensi dan dikenal sebagai tokoh militer berwibawa. Pengamat pada 10 Februari melaporkan bahwa di beberapa sektor zona operasi selatan, angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan ke posisi garis depan musuh dan meraih beberapa hasil. Portal Deep State dalam pembaruan peta terbarunya melaporkan kemajuan musuh, sementara analis belum memiliki info tentang kemajuan angkatan bersenjata Ukraina. Institut Studi Perang Washington menjelaskan apa yang terjadi. Pertama, saya kutip pernyataan panjang, lalu kita bahas. Kemungkinan besar pasukan Rusia salah mengklaim pasukan Ukraina melakukan serangan balasan di perbatasan Dnipropetrovsk dan Zaporizhia guna membantah laporan palsu sebelumnya tentang kemajuan musuh. Ada komunikasi, wilayah itu ada. Blogger militer Rusia mengklaim pasukan Ukraina memanfaatkan cuaca berkabut dan pemblokiran Starlink terbaru oleh Rusia di Ukraina untuk melakukan serangan balasan. Di dekat Sosnovka, Novoalexandrovka, dan Neshaevka di utara Gulyapol, blogger militer lain mengklaim bahwa pasukan Ukraina telah maju ke Ternuvata di barat laut Gulyapol. Seorang koresponden militer Rusia terkait Kremlin mengklaim pasukan Ukraina untuk pertama kalinya sejak lama melancarkan serangan balasan lokal di timur Zaporizhia. Koresponden militer lainnya juga mengklaim bahwa pasukan Ukraina melakukan serangan balasan termasuk menggunakan kendaraan lapis baja di utara Gulyapol. Dalam kabut dan gangguan komunikasi Rusia, koresponden militer Federasi Rusia mengklaim pasukan Ukraina telah memukul mundur pasukan Rusia dari posisi di barat Priluki dan Pridorozhnoye, barat laut Gulyapol. Pada tahap ini, kita mencatat semua pemukiman yang disebutkan sudah diumumkan direbut Rusia. Namun ternyata pada kenyataannya tidak sepenuhnya demikian dan mereka harus memberikan penjelasan. Institut Studi Perang menyebut Rusia mengarang cerita tentang serangan balasan besar-besaran Ukraina yang disebut berhasil mengusir pasukan Rusia dari pemukiman tempat mereka sebelumnya mengklaim telah mengibarkan bendera Rusia. Juru bicara pasukan pertahanan Ukraina Selatan, Kolonel Vladislav Voloshin, menyatakan Ukraina masih menguasai Ternuvati. Setelah pasukan Rusia gagal mencoba mengadakan upacara pengibaran bendera di pemukiman tersebut yang katanya untuk memberikan bukti bahwa mereka telah merebut wilayah itu. Rusia mengklaim telah merebut banyak permukiman, padahal kenyataannya tidak. Hal ini disampaikan Voloshin. Garis depan kini setidaknya 15 km dari Ternuvataya yang diklaim telah direbut Rusia. Voloshin bagaimanapun membantah pernyataan koresponden militer Rusia tentang dugaan serangan balasan Ukraina di perbatasan wilayah Dnipropetrovsk dan Zaporizhia.
Dia mengatakan pasukan Ukraina di sana sedang melakukan operasi pengintaian dan pencarian kelompok penyusup serta sabotase Rusia. Namun, dia menegaskan tindakan Ukraina itu bukan serangan balasan. Nah, seperti yang disebut oleh militer, ini adalah operasi pembersihan dari infiltrasi Rusia ke permukiman. Voloshin menegaskan pasukan Rusia melebih-lebihkan keberhasilan di wilayah ini dan menduga mereka memakai isu serangan balasan Ukraina untuk menyebarkan kebohongan. Institut Studi Perang mencatat banyak keluhan dari koresponden militer Rusia sendiri tentang praktik sistematis para komandan Rusia yang mengirimkan laporan palsu kepada atasan mereka mengenai keberhasilan yang seolah-olah telah dicapai di garis depan. Pasukan Rusia dan juga beberapa koresponden militer Rusia kemungkinan besar sangat melebih-lebihkan keberhasilan terbaru Rusia di arah Alexandrovka dan Gulyapol. Sekarang mereka memakai serangan balasan Ukraina sebagai alasan mundurnya pasukan Rusia ke posisi yang memang sudah mereka tempati. Jadi sebenarnya tak ada kemunduran. Di atas kertas, mereka akan bilang Ukraina serang balik. Jadi kami mundur dari posisi yang sebelumnya kami klaim palsu telah direbut, padahal tidak. Institut Studi Perang menyatakan komando militer Rusia berencana melakukan serangan besar baru di selatan dan timur Ukraina pada musim panas 2026 dengan cadangan strategis terbatas. Persiapan sudah dimulai, operasi dapat berlangsung akhir April. Menurut Institut Studi Perang, kemungkinan serangan utama adalah wilayah Slavyansk ke Kramatorsk dan Orekov ke Zaporizhia. Namun, seperti yang dicatat oleh para analis, pasukan Rusia mengalami kesulitan serius dalam merebut posisi awal yang diperlukan untuk memulai serangan besar-besaran itu dan terjebak pada tahap pelaksanaan tugas-tugas taktis. Semua ini menimbulkan keraguan atas keberhasilan kampanye ofensif musim panas Rusia. Institut Studi Perang melaporkan bahwa sejak Juli 2025 Rusia membentuk cadangan strategis dengan merekrut wajib militer baru. Namun, Rusia kesulitan mengganti kerugian dan terpaksa memakai cadangan operasional untuk pertempuran sekarang. Komando dihadapkan pilihan sulit memakai cadangan strategis terbatas sekarang demi memperbaiki posisi atau menyimpannya untuk operasi musim panas utama dengan risiko belum sempat menciptakan kondisi yang baik. Dan menurut penilaian Institut Studi Perang, cadangan kemungkinan tidak akan cukup baik untuk persiapan penuh maupun untuk mencapai tujuan serangan. Karena itu, seperti kata pepatah, percayalah hanya pada sumber yang sudah terverifikasi, percayalah pada jurnalis militer yang Anda percaya yang sudah terbukti, dan tentu saja percayalah pada staf umum Ukraina. Karena orang Rusia, kalau Anda lupa, sudah merebut Kupiansk, setelah Kupiansk mereka merebut Kupiansk-Kuslovoy, tapi kenyataannya mereka sama sekali tidak ada di sana. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar episode ini. Jika episode ini menurut Anda menarik dan bermanfaat, Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube kami dengan donasi atau berlangganan Anda. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.